Sihir dunia bagi seorang hamba lebih kuat daripada sihir Harut dan Marut. Tidaklah seseorang mengutamakan dunia, melainkan ia akan dihinakan. Ini adalah salah satu ungkapan penuh hikmah dari seorang muslimah dari kalangan tabi'in. Ia adalah Ummu Darda As-Sughra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh Islam dari masa tabi'in memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan ilmu. Salah satunya diantaranya adalah Ummu Darda As-Sughra, seorang wanita yang tidak hanya berilmu, tetapi juga dikenal dengan kezuhudannya dan kebijaksanaannya. Mari kita telusuri kisah inspiratif dari Ummu Darda As-Sughra ini dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil darinya. Sebelum kita masuk ke dalam kisah dari Ummu Darda As-Sughra itu sendiri, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andara Isnaini dengan NIM 02 03 23 10 09. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Akbar Dr. MA. Yang pertama adalah sekilas tentang sosok Ummu Darda. Nama Ummu Darda As-Sughra adalah Hujaimah binti Huyayl Al-Washhabiyah, berasal dari Washhab, sebuah kabilah di Himsyar, Syam. Hujaimah adalah anak yatim yang diasuh oleh Abu Darda dengan dasar ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Abu Darda yakin akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memelihara dan mengasuh anak yatim. Oleh karena itu, Abu Darda memberikan pendidikan yang terbaik untuk Hujaimah. Hujaimah kecil selalu diajak dalam majelis-majelis ilmu dan sholat berjamaah bersama kaum laki-laki. Hujaimah kecil belajar Al-Quran langsung dari para sahabat dan ahli Quran. Ia adalah anak yang kuat hafalan, keakuratan baca Al-Qurannya juga luar biasa sekali. Saat Hujaimah menginjak usia akhir balik, Abu Darda memisahkan dari majelis ilmu laki-laki. Ia bergabung dengan majelis ilmu kaum perempuan. Hujaimah pun tumbuh menjadi gadis cantik dan mencintai ilmu, rajin beribadah, akhlak mulia, dan zuhud. Ia juga dianugerahi Allah kecerdasan berpikir, pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Setelah Hujaimah dewasa, Abu Darda Kubro ataupun sahabiah meninggalkan dunia, maka Abu Darda Uwaimir bin Zaid radhiyallahu anhu menikahinya. Abu Darda memiliki 2 orang istri, semuanya dikenal dengan julukan Ummu Darda. Yang pertama adalah sahabiah dan yang kedua adalah tabiyah ataupun yang sedang dikisahkan ini. Kita lanjutkan. Ummu Darda semakin banyak mengambil ilmu dari Abu Darda suaminya. Selain itu, Ummu Darda As-Sughra juga mengambil riwayat dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari, Salman Al-Farizi, Ka'ab bin Ashim Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah serta para sahabat lainnya. Ummu Darda termasuk salah satu murid kesayangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Darda juga bersemangat menyebarkan ilmu yang telah dipelajarinya dalam majelis ilmu maupun orang-orang mendatanginya, hingga namanya melambung ke papan nama para ulama dan ahli fikih masa tabi'in. Ibnu Sumai menyebutkan dalam kitab Tabaqatnya bahwa Ummu Darda berada dalam periode kedua tabi'in dari Syam. Baiklah, kita masuk ke kisah selanjutnya. Ketika suaminya pergi untuk selamanya. Suatu saat, Ummu Darda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat dikumpulkan lagi dengan suaminya di surga. Dengan doanya, "Ya Allah, Abu Darda telah meminangku dan menikahiku di dunia ini. Oleh karena itu ya Allah, saat ini aku meminangnya dan aku memohon kepadamu agar kelak ia menjadi suamiku ketika di surga." Abu Darda mendengar doa dari Ummu Darda dan juga berkata, "Jika kau menginginkan hal itu dan saya meninggal dunia sebelum kamu, maka janganlah engkau menikah lagi sepeninggalku." Perkataan Abu Darda ini pun dipegang teguh oleh Ummu Darda As-Sughra sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah menikah lagi meskipun sempat datang lamaran dari Muawiyah, namun ditolaknya dengan tegas. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Darda, diriwayatkan dari Ummu Darda dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang badannya sehat, hati dan jiwanya tenang, memiliki makanan untuk hari-harinya, seolah-olah ia telah mendapatkan dunia, wahai Ibnu Jubusyah, cukup bagimu apa yang bisa menganjal rasa laparmu dan apa yang menutupi aurat. Jika hanya satu baju itu sudah cukup, jika ada hewan yang bisa kamu tunggangi itu sudah luar biasa, kulit roti, air di bejana, dan lebih dari itu akan dihisap kelak." Imam Muslim juga meriwayatkan dari sanad Ummu Darda. Ia berkata, "Tuanku Abu Darda
meriwayatkan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa untuk saudaranya dari tempat yang jauh, malaikat yang bertugas untuk menyertainya berkata, amin. Sumpah, kita akan melanjutkan kisah selanjutnya, yaitu Ummu Darda dan majelis taklimnya. Aun bin Abdullah berkata tentang perhatian Ummu Darda terhadap majelis-majelis ilmunya. Kami duduk dalam majelis Ummu Darda. Kami bertanya kepadanya, apakah kami membuatmu bosan? Ummu Darda menjawab, membosankanku? Aku mencari peluang beribadah dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang menyegarkan jiwaku selain duduk bersama ulama. Aktivitas harian Ummu Darda adalah mengajari manusia dan mengingatkan mereka tentang keutamaan beramal, yaitu lebih tepatnya beramal baik. Utsman bin Hayyan menceritakan kami sedang makan makanan bersama Ummu Darda. Kemudian kami lupa untuk membaca tahmid. Ummu Darda memberikan pesan kepada kami, wahai anak-anakku, jangan lupa untuk memberi lauk makananmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan bersama ucapan tahmid lebih baik daripada makanan yang hanya dibarengi diam. Demikianlah tanpa bosan Ummu Darda mengisi hari-harinya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat hingga tahun 81 Hijriah, tatkala ajal menjemput untuk menghadap Rabbnya di negeri Syam, tanah kelahirannya. Imam Nawawi berkata, makam Abu Darda dan istrinya Abu Darda, Ummu Darda As-Sughra, berada di Bab Asy-Syaghir, Damaskus, dan sangat terkenal. Khotimah, kita masuk kepada kebaikan yang telah ditebarkan di tengah umat. Sikap teguh untuk senantiasa memegang hukum-hukum Allah mengantarkannya menjadi sosok yang mulia, disegani, dan dihormati. Bukan hanya di masanya saja, namun terukir sepanjang masa. Dari kisah Ummu Darda As-Sughra, kita bisa belajar banyak hikmah, antara lain, yang pertama adalah mengajarkan, membiasakan, membimbing anak-anak untuk senantiasa mencintai ilmu-ilmu Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam sesuai dengan tingkat usia anak, sebagaimana Ummu Darda dalam pengasuhan orang tua angkatnya. Yang kedua, jangan ada kata bosan ketika mengajar Islam, karena dengan mengajar kita menjadi ingat betapa bertambahnya ilmu dan kebaikan akan semakin banyak tersebar. Dan yang ketiga adalah memberi nasihat, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk terus belajar Islam dan mengamalkan. Selain itu, berani juga untuk mengingatkan orang lain jika berbuat salah, untuk mencegah kemungkaran agar tidak meluas, sekecil apapun kesalahan ataupun kelalaian itu. Sebagaimana Ummu Darda mengingatkan orang yang tidak berdoa saat makan. Dan masih banyak lagi ibrah yang bisa dipetik dari kisah ini bagi siapa saja yang mau membaca dan memikirkan hikmahnya. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Ummu Darda As-Sughra, seorang tabi'in yang penuh hikmah dan ilmu. Dari perjalanan hidupnya kita belajar bahwa dengan ilmu dan keteguhan iman, seseorang dapat memberikan dampak yang besar dan langgeng. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.